Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kesetiaan dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Tahun 2023, gereja kita memasuki tahun doa, pujian, penyembahan, dan manifestasi kuasa Allah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang setia yang akan terus menyertai kita sepanjang tahun ini. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bagi saudara yang rindu didoakan dan membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Memberi persembahan merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan bagi generasi muda, gereja kita telah menyediakan komunitas bagi kids, teens, youth, dan profesional. Doa dan harapan kami, anak-anak saudara bisa bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi dan jadwal ibadah gereja kita. Kiranya jemaat Tuhan terus bertumbuh dalam kasih dan kemurahan-Nya. Saatnya saya Yuda pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita bisa sama-sama kembali bersekutu dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mulai ibadah kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya hari lepas hari, kami sungguh melihat kemurahan, kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau naikkan pujian syukur kami, penyembahan pengagungan kami bagi Tuhan. Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini. Di rumah-rumah, Engkau hadir melawat setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami saat ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi, amin, lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan sama-sama, terpujilah Tuhan Yesus.
Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, terpujilah Tuhan. Mari angkat pujian kita di hadapan Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Dia layak dipuji, dia layak ditinggikan. Amin Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan dengan segenap hati kita. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari angkat suara kita, naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Naikkan syukur kita di hadapannya saat ini, Bapak Ibu Saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih setiamu. Kiaralabaya shikaralabaya ralabaya ralabaya shandaralabaya. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kidata karalabaya shandaralabaya si. Haleluya, Kau baik Tuhan, Kau setia, dahsyat perbuatan-Mu. Haleluya, ya ralabaya sikaralabalaba, ya ralabaya ralabaya she. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia. Kita karararalabalaba ya si karala. Haleluya, Kau baik. Kami puji Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak. Oh, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi kita naikkan pujian ini. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Angkat tangan kita sama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
Yesusku. Hanya bagi Engkau Tuhan. Sekali lagi, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Kami berikan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. Kita membesarkan nama Tuhan kita, memuji Dia. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Nyanyikan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Katakan muliakan, muliakan nama Tuhan. Mari umat Tuhan sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Amin. Pujilah Dia. Katakan kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakan nama Tuhan. Sama-sama kita lambaikan tangan, kita katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakan nama Tuhan. Lambaikan tangan kita sama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Bapak Ibu saja nyanyikan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Biar dari rumah-rumah saudara naik puji-pujian bagi Tuhan, amin. Haleluya. Katakan Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Mari sekali lagi katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, oh, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh siapa namanya saudara? Namanya Yesus. Katakan namanya Yesus, amin. Nama Yesus
Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan umat Tuhan, namanya. Siapa namanya? Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari sekali lagi katakan, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini. Sungguh firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang ajaib. Dia sumber pertolongan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus, tempat pertolongan kami. Katakan sama-sama, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Amin. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari jemaat Tuhan sama-sama angkat tangan kita sekali lagi katakan, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Amin. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku.
Engkau menara dan perisai kami Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari sekali lagi dengan iman sama-sama kita katakan. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau tempat persembunyian kami Tuhan di dalam masa-masa kesesakan. Engkau Tuhan pertolongan kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau kekuatan kami. Kau perisai kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap sore hari ini yang mengikuti ibadah ini. Mari saya ajak setiap kita nyanyikan pujian penyertaan-Mu Tuhan menjadi segalanya bagi setiap kehidupan kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari katakan sekali lagi, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya
hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sembah Dia. Kimakuri ala bashindala bakuri ala bashandala da 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 da. Yahandala bakuri ala bashandala bakuri ala bashandala bakuri. Yahamakuri ala bashi makuri ala bashandala. Kira ala bashandala bakuri ala bashandala bakuri ala. Yihi makuri ala bashi makuri ala bashandala. Yahandala bakuri ala bakuri ala bashandala bakuri ala bashandala. Ki bakuri ala bashandala bakuri ala bashandala bakuri. Ki makuri ala bashandala bakuri ala bakuri. Haleluya. Mari katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Makuri ala bashi. Haleluya. Mari sembah Dia. Kuri ala bashandala bakuri ala bashi makuri ala bashi. Yahandala bakuri ala bashi makuri ala bashi dala bakuri ala bashi. Makuri ala bashi dala bakuri ala bashi dala bakuri. Makuri ala bashi dala bakuri ala bashi. Makuri ala bashi makuri ala bashi dala bakuri ala bashi dala bakuri. Yahandala bakuri ala bashi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Makuri ala bashi handala. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu,
bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh anugerahmu, kasih sayangmu sumber kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada di awal bulan yang kedua di tahun 2023. Kiranya kasih anugerah Tuhan terus berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Dan kami belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat perkara-perkara ajaib, manifestasi daripada kuasa, daripada Allah sendiri akan terjadi dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu dan urapi semua umat Tuhan. Firman yang akan kami dengarkan bersama-sama menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom saudara, senang bisa bertemu dengan saudara hari ini. Hari ini renungan firman Tuhan berbicara tentang mujizat air menjadi anggur. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Sebab saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat yang ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat yang ke-11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tahun 2023 gereja kita memiliki tema tahunan, tahun pujian, penyembahan, dan manifestasi kuasa Allah. Firman Tuhan yang baru saja kita baca, saudara, terutama dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-11 mengatakan, tanda pertama yang Yesus lakukan di muka bumi ini adalah melakukan mujizat. Dan mujizat ini, saudara, dilakukan di tengah keluarga yang sedang mengalami krisis kekurangan air anggur, saudara. Paling tidak, saudara, ada 3 kebenaran yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama, saudara, kebenaran yang pertama, Dia Tuhan yang selalu membuat mujizat. Awal pelayanan daripada Yesus, Ia mengubah air menjadi anggur. Sampai Dia naik ke surga, pelayanannya selalu disertai dengan mujizat. Kita melihat pelayanan Yesus, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang kusta disembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Ini adalah pelayanan daripada Yesus. Dari awal pelayanannya sampai Dia naik ke surga, selalu Dia membuat mujizat, saudara. Kebenaran yang kedua, saudara, di tengah krisis selalu ada mujizat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Mujizat air berubah menjadi anggur ini bisa terjadi karena adanya keluarga yang memang mengalami krisis anggur, saudara. Bagi yang percaya kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat tetap Tuhan akan kerjakan. Dan yang ketiga, saudara, kebenaran yang ketiga, mujizat pertama yang dilakukan Tuhan di dalam keluarga, saudara. Kita melihat bahwa ini terjadi dalam pesta pernikahan, di dalam keluarga. Bukankah kita semua juga terhisap dalam keluarga kita, semua bagian dari keluarga. Dengan kata lain, saudara, setiap kita bisa mengalami krisis. Tetapi Dia Tuhan yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Dan tangannya terbuka untuk menolong kita. Baik pribadi ataupun keluarga-keluarga, Tuhan sanggup untuk mengerjakan itu. Dari 3 kebenaran ini, saudara, kita bisa dengan yakin percaya bahwa setiap kita bisa mengalami krisis, baik itu persoalan hidup, sakit, penyakit, ataupun hal yang lain. Tetapi Tuhan pakai krisis untuk mendatangkan mujizat dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, setelah hari ini kita akan belajar dari mujizat air menjadi anggur. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa melihat dan mengalami mujizat daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, mengundang Yesus hadir senantiasa dalam kehidupan kita. Dikatakan ayat yang kedua daripada Yohanes pasal yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi hal yang pertama, kita bisa mengalami mujizat Tuhan, kita bisa melihat dan mengalami mujizat Tuhan kalau kita belajar mengundang Yesus senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Di ayat yang kedua dari Yohanes pasal yang kedua dikatakan, Yesus dan murid-muridnya diundang hadir di pesta itu. Seandainya, saudara, Yesus tidak diundang, pasti mujizat air menjadi anggur tidak akan pernah terjadi. Demikian juga, saudara, dalam setiap kehidupan kita, kita perlu senantiasa mengundang Dia hadir agar Tuhan bisa memimpin dan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Supaya Dia bisa mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Perkara-perkara mujizat Dia bisa kerjakan dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Tapi kita juga bisa melihat bahwa dengan mengundang Yesus hadir dalam kehidupan, maka ada dampak yang lain, saudara. Seperti yang dialami oleh seorang yang bernama Sakeus. Dia mengalami pembaharuan hidup, saudara. Dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-7, dia adalah seorang kepala pemungut cukai, identik dengan orang yang suka memeras orang lain, maka yang disebut orang berdosa. Tetapi ketika, saudara, Yesus diizinkan untuk menumpang di rumah Sakeus, firman Tuhan berkata, kemudian Sakeus memberikan respon di ayat yang ke-8.
Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Lukas pasal 19 ayat yang ke-8 mengatakan ini adalah sebuah komitmen dari seorang Sakeus yang diubahkan hidupnya, mengalami pembaharuan ketika mengizinkan Yesus hadir dalam kehidupannya, saudara. Yang lain, saudara, kita menemukan dalam contoh yang lain, kisah perjalanan 2 orang murid Yesus ke Emmaus dalam Lukas pasal 24 ayat 29 dan 32. Hidup mereka, saudara, kemudian dipenuhi dengan semangat yang menyala-nyala dan hidup yang bergairah. Dikatakan ayat yang ke-29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, di sini kita melihat, saudara, 2 orang murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus, kemudian mengizinkan bagaimana Yesus juga tinggal bersama mereka. Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus, hidup mereka diubahkan, saudara, dari orang yang tadinya putus asa, tawar hati, tapi kemudian mereka menjadi orang yang kemudian kembali punya gairah dan semangat mereka bernyala-nyala. Oleh karena itu, saudara, hari ini mari kita buat komitmen untuk senantiasa mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya, saudara? Kita bisa mengundang Yesus hadir dalam praktek keseharian kita. Kita banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Mazmur 22 ayat yang ketiga atau ayat yang keempat dalam Alkitab manual dikatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bagaimana caranya supaya kita bisa selalu menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita? Kita banyak memuji menyembah Tuhan. Dikatakan dari ayat ini, Tuhan bersemayam ada di atas puji-pujian kita. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita menaikkan doa-doa kita menyembah Tuhan, maka Dia hadir. Dan kalau Dia hadir, saudara, kita akan melihat perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ajaib, Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, hadiratnya kita alami. Dan ketika hadiratnya kita alami, Dia bersama-sama dengan setiap kehidupan orang percaya. Dia memanifestasikan kuasa, keajaiban, dan mujizatnya dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, untuk kita bisa melihat dan mengalami mujizat daripada Tuhan. Yang kedua, pelajaran dari air, mujizat air menjadi anggur adalah sabar menantikan waktu Tuhan. Dikatakan ayat yang ketiga sampai 5 dari Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini hal yang kedua, saudara. Kita perlu belajar untuk sabar menunggu waktu Tuhan. Maria, saudara, ibu Yesus datang kepada Yesus dan menjelaskan persoalan yang sedang dialami oleh keluarga yang mengadakan perjamuan kawin. Bahwa mereka kekurangan atau kehabisan anggur, saudara. Saat Yesus mendengarkan hal itu, Yesus berkata, saatku belum tiba. Saudara, hal yang sama juga dikerjakan oleh Yesus ketika Ia membangkitkan Lazarus dari kematian. Yesus sengaja menunggu waktu yang tepat, saudara. Apa artinya, saudara? Ada waktu Tuhan. Ketika waktu Tuhan terjadi, maka semuanya akan menjadi indah. Bukan hanya itu saja,
tetapi yang terpenting adalah Bapa dimuliakan melalui mujizat tersebut. Di dalam kisah di Kana ini saudara, Ibu Yesus melihat ada urgensi yang harus Yesus lakukan. Karena anggur adalah sebuah keharusan dalam pesta perkawinan orang Yahudi. Mereka harus mengadakan pesta itu selama 7 hari lamanya. Jadi kehabisan air anggur bisa menjadi aib bagi sang pemilik pesta. Tentu ini adalah sebuah keadaan yang mendesak, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi Yesus berkata, waktunya belum tiba. Namun saudara, Maria tidak kemudian tawar hati dan kemudian tidak melakukan apapun. Kita harus belajar mengerti saudara, bahwa rencana Tuhan berbeda dengan rencana manusia. Dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan, kita jangan pernah menyerah. Saudara. Kita harus belajar bersabar, menantikan waktu Tuhan. Karena jawaban dari Tuhan selalu terbaik dan tepat pada waktunya. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah terlambat, tapi Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Apa yang harus kita lakukan dalam menantikan waktu Tuhan, saudara? Dikatakan ayat yang kelima dari Yohanes, pasal yang kedua, belajar dari Maria. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu itu, buatlah. Saudara, dari ayat ini kita mengerti bahwa dalam menantikan waktu Tuhan, saudara, maka kita perlu saudara berdoa, mencari firman-Nya, mencari petunjuk apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Jadi dalam menantikan waktu Tuhan, kita bukan hanya berdiam saja, tetapi sungguh-sungguh kita aktif saudara. Kita cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Dan ketika kita sudah tahu dan kita kerjakan itu, saudara, kita akan melihat kebaikan dan mujizat daripada Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ratapan pasal 3 ayat 25 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Pada saat saudara kita sedang menunggu jawaban dari doa-doa kita, permohonan kita, atau kerinduan dan harapan kita, kita tidak berdiam diri, pasif, tetapi kita cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Dan ketika itu kita lakukan, saudara, kita akan melihat mujizat Tuhan akan kerjakan. Ingat saudara, segala sesuatu yang mudah kita terima akan cepat juga kita lupakan. Sebaliknya, segala sesuatu yang kita dapatkan dengan penuh kesabaran, itu akan membuat kita bisa menghargai dan mensyukuri apa yang kita terima tersebut. Ini yang kedua, belajar untuk sungguh-sungguh menantikan waktu Tuhan. Yang ketiga, saudara, untuk kita bisa melihat dan mengalami mujizat, taat, berani melangkah. Saudara. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 6 sampai 10 dikatakan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat yang ke-9 dan 10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, hal yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kita bisa melihat
dan mengalami mujizat Tuhan adalah taat, berani untuk melangkah, saudara. Yesus, saudara, memerintahkan kepada para pelayan pesta untuk mengisi 6 tempayan. Dengan 2-3 buyung satu tempayan. Satu tempayan sekitar 100 liter, saudara. Ini adalah tempayan untuk pembasuhan. Alkitab berkata mereka harus mengisinya sampai penuh. Dan para pelayan itu melakukannya, saudara. Ini air pembasuhan, air untuk pembasuhan kaki, saudara. Adat orang Yahudi ketika datang, mereka cuci kaki, saudara, dan dari air ini. Dan setelah para pelayan mengisi tempayan-tempayan itu dengan air, Yesus memerintahkan, saudara, tidak hanya sampai di situ. Dikatakan, Yesus berkata supaya mereka mencedok air dan bawalah kepada pemimpin pesta. Dikatakan ayat yang ke-8, lalu mereka pun membawanya. Sudah bisa membayangkan para pelayan yang diminta Yesus, saudara, untuk melakukan hal itu. Mereka melakukannya dengan penuh ketaatan, saudara. Air buat pembasuhan dicedok lalu dibawa kepada pemimpin pesta. Pasti, saudara, dampak akibatnya besar. Kalau seandainya, saudara, air itu tidak berubah menjadi anggur, saudara. Apa yang akan terjadi? Para pelayan ini akan bisa dipecat, saudara. Namun, saudara, para pelayan ini belajar untuk taat. Taat kepada apa yang Yesus perintahkan. Mengisi tempayan-tempayan dengan air sampai penuh. Kemudian, saudara, mencedok itu dan memberikan kepada pemimpin pesta. Dan disinilah, saudara, kita melihat mereka kemudian bisa melihat mujizat, saudara, terjadi, saudara. Ternyata air itu kemudian sudah berubah menjadi air anggur, saudara. Mereka sebenarnya yang melihat sendiri. Mereka yang awalnya bisa melihat bahwa air biasa yang mereka tuangkan ke tempayan itu sekarang sudah menjadi air anggur, saudara. Puji nama Tuhan. Ketaatan mereka mendatangkan mujizat yang besar, saudara. Hari ini saya rindu supaya setiap kita juga belajar untuk taat, saudara. Para pelayan itu mungkin baru bertemu Yesus hari itu, tapi mereka belajar taat sepenuhnya. Sebenarnya, saudara, ketaatan itu sederhana. Keberanian untuk percaya dan menyerahkan apa yang ada pada kita kepada Tuhan. Para pelayan belajar untuk menyerahkan apa yang ada pada mereka, tempayan, pembasuhan, dan air, saudara. Dan kemudian, saudara, Tuhan memberikan perintah kepada mereka untuk mereka lakukan. Dan ketika mereka lakukan, mujizat terjadi. Saudara, ketika Tuhan berfirman atau memberikan kepada kita perintah, saudara, sebenarnya Dia tahu kita pasti bisa melakukannya. Permasalahannya adalah apakah kita mau taat melangkah bersama dengan Dia. Oleh sebab itu hari ini, saudara, mari kita belajar sungguh-sungguh untuk tidak takut melangkah, taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dan kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan akan kerjakan. Kalau di Kana Tuhan melakukan mujizat yang pertama, air berubah menjadi air anggur. Maka saya percaya tidak ada perkara yang mustahil. Sebab pelayanan Yesus ditandai dengan begitu banyak mujizat. Tadi saya katakan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Orang tuli mendengar. Bahkan penyakit seperti penyakit kusta yang begitu menjadi aib bagi orang Yahudi pada zaman itu. Tuhan sembuhkan secara ajaib. Orang-orang yang hidup di dalam, saudara, keputusasaan ketika bertemu dengan Yesus, diubahkan hidupnya. Bahkan yang mati, Lazarus yang mati, Tuhan sanggup bangkitkan. Oleh sebab itu hari ini mari kita belajar taat kepada Tuhan. Dan kita akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan akan kerjakan. Saudara, 3 kebenaran yang kita pelajari hari ini, Dia Tuhan yang selalu membuat mujizat.
Di tengah krisis selalu ada mujizat bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan ada dalam sebuah keluarga. Dan 3 hal untuk kita bisa melihat dan mengalami mujizat, yaitu mengundang Yesus hadir senantiasa dalam kehidupan kita. Kita belajar sabar menantikan waktu Tuhan. Dan kita belajar taat, berani melangkah sesuai apa yang Tuhan tuntun dan firmankan. Saya percaya ketika kita praktekkan ini, kita akan melihat perkara-perkara ajaib, mujizat-mujizat Tuhan akan kerjakan. Khususnya di tahun 2023 ini. Bagi pribadi saudara, keluarga saudara. Bagi kesehatan saudara. Bagi pekerjaan saudara. Bagi pelayanan setiap kita yang Tuhan percayakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ajak kita nyanyikan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari angkat katakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kori alapa syahanda lapa kori alapa. Yahanda lapa kori alapa shima kori alapa. Bapa di surga, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengadakan mujizat, air berubah menjadi air anggur. Secara ajaib Engkau kerjakan Tuhan. Apa yang mustahil, yang tidak mungkin, menjadi mungkin bersama dengan Engkau. Dan di awal bulan Februari di tahun 2023 ini, kami tetap percaya mujizat itu nyata bagi setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, setiap umat Tuhan yang datang membawa pergumulan kehidupan mereka. Mungkin ada yang sakit. Hamba-Mu berdoa oleh bilur-bilur Kristus, sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua alergi, penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit karena kelainan hormon,
Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Oriala basyahanda la bakuriala basyahanda la bakuriala. Kimakuriala bak. Kelainan-kelainan darah. Penyakit-penyakit pembuluh darah. Penyakit-penyakit kronis. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Engkau Bapa yang penuh kasih. Jamah juga setiap keluarga-keluarga. Biar Engkau pulihkan damai sejahtera daripada Tuhan. Berlimpah-limpah atas setiap kehidupan keluarga. Kami minta kasih anugerah daripada Tuhan. Memberkati setiap keluarga dengan berkat yang terbaik. Suami, istri, anak-anak, bahkan anak cucu orang benar diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa, memohon kasih anugerah daripada Tuhan. Memberkati pekerjaan usaha dari setiap umat Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Air berubah menjadi air anggur. Apa yang sederhana, Tuhan kami percaya akan ada mujizat pelipat gandaan yang terjadi. Tuhan kerjakan untuk setiap usaha pekerjaan dari anak-anak Tuhan. Yang kurang menjadi cukup bahkan berlebihan untuk bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Memberkati seluruh pelayanan dari umat Tuhan. Kami percaya biar lebih banyak jiwa diselamatkan dan mengenal kasih anugerah daripada Tuhan. Sebab satu orang diselamatkan dalam keluarga, ada berkat seluruh keluarga diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami terima kebenaran firman Tuhan dan kami belajar percaya. Kami belajar praktekkan. Kami belajar untuk taat. Kami belajar untuk sabar. Kami belajar untuk sungguh-sungguh senantiasa hidup dalam doa, pujian, penyembahan, membangun mezbah. Terima kasih Bapa, diberkati setiap umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus sudah bisa mempersiapkan semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak kita berdiri bersama-sama saudara. Di tangan kita ada roti dan juga cawan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita nyanyikan. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari katakan sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus,
kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Setelah setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diingatkan akan kasih Tuhan Yesus yang telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, dosa saudara, dosa semua umat manusia. Supaya di dalam Dia kita memperoleh kasih karunia Tuhan, kehidupan kekal, kita diselamatkan dan memperoleh jaminan bahwa satu kali kita akan masuk dalam kemuliaan surgawi, tinggal bersama Dia untuk selama-lamanya. Izinkan saya membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Mari kita angkat roti ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini dan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita dimeteraikan, kita disucikan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan penuh ucapan syukur. I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt
extol thee, I extol thee, oh Kau ku sembah. Mari kita tinggikan Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh menikmati perjamuan kudus, dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu di awal bulan Februari di tahun 2023 ini. Terus Tuhan mengerjakan perkara-perkara ajaib bagi setiap kehidupan kami. Memberkati setiap pribadi keluarga dengan berkat yang terbaik. Kekuatan, kesehatan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, pekerjaan usaha diberkati oleh Tuhan. Semua pelayanan dan kesaksian umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Seluruh persembahan hari ini juga, baik persembahan pembangunan, ucapan syukur, misi, persepuluhan, persembahan-persembahan untuk pelayanan diakonia dan pelayanan sosial. Tuhan memberkati. Apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.